Semuanya, perkenalkan nama aku Danielo, aku dari kelompok 23 Praktikum Penelitian Operasional dan aku dengan NIM 333324014 dan aku menjelaskan cara penyelesaian dari tugas mingguan shift 3 PO2 ini. Mari kita baca soal satunya dulu ya. Pengguna aplikasi belajar daring di kalangan mahasiswa semakin meningkat, khususnya dua platform yaitu Ruang Guru dan Zenius. Pada awal pengamatan, 80% mahasiswa menggunakan Ruang Guru dan sisanya menggunakan Zenius. Pada tahun berikutnya, 85% pengguna Ruang Guru tetap menggunakan aplikasi tersebut, sedangkan 15% pindah ke Zenius. Sementara itu, 70% pengguna Zenius tetap setia dan 30% lainnya beralih ke Ruang Guru dengan mengonsumsikan bahwa jumlah mahasiswa pengguna aplikasi belajar online tetap dari tahun ke tahun. Tentukan proporsi pengguna masing-masing aplikasi selama 3 tahun ke depan menggunakan analisis Markov dan tentukan proporsi steady state beserta interpretasinya. Ya, jadi kita di sini diminta menentukan dari yang soal ini menggunakan analisis Markov dan proporsi steady state beserta interpretasinya, teman-teman. Sekarang kita pindah ke software yang kita gunakan untuk penyelesaian ini, yaitu menggunakan RStudio. Ya, ini kita udah di RStudio. Aku udah ngetik, tapi aku bakal jelasin aja biar lebih mudah ya. Ini yang pertama ada analisis Markov. Yang pertama itu kita perlu menentukan vektor awal atau proporsi penggunanya saat ini, yaitu menggunakan state. State itu ada 80 sama 20, yang dari 80% orang menggunakan Ruang Guru dan 20% orang menggunakan Zenius. Ya, habis itu kemudian ada menggunakan matriks transisinya, itu dari Ruang Guru yang dari 85% pindah 15%. Dan dari Zenius itu dari yang 30% tetap 70%. Yang pindah 30% tetap 70%. Nah, kemudian itu menggunakan dari P-nya ini menggunakan rumusnya apa? Menggunakan matriks, data-datanya ini bisa kita dapat dari yang matriks sama Zenius itu yang sebelumnya tetap dan yang pindah berapanya. Dan habis itu menggunakan by row jika benar. Kemudian dalam memprediksi yang akan diprediksi 3 tahun ke depan menggunakan state, yaitu dari state 1 sampai 3, yaitu jadi dari tahun pertama, kedua, dan ketiga. Yang state 1 menggunakan state 0 jadi sebagai awalan, state 2 menggunakan 1 sebagai yang berikutnya, dan state 3 seperti yang berikutnya juga. Dan state ini dikali dari apa namanya peluangnya dari matriks ini, dari yang P ini nih, bakal kehitung dari matriks ini juga karena jadi setiap state ini bakal dikalikan gitu dari setiap P-nya ini. Kita running dulu. Jadi masih kayak gini kan ya. Jadi masih kita harus lanjutkan. Kemudian kita akan menampilkan hasil. Tampilkan hasil ini dari tahunnya ini kan ada 1, 2, 3. Tapi kita mulai dari 0 aja sebagai awalan. Dan juga nanti stage-nya ini dari RB-nya ini. Dari yang state 0, 1, 2, dan 3. Dan call names-nya ini dari nama-namanya ini adalah dari Ruang Guru dan Zenius. Role names-nya ini adalah dari tahun sama year atau years-nya ini juga. Kita kemudian ada ngeprint. Jadi kelihatan dari tahun yang pertama kan, tahun nolnya itu kan 80% dari Ruang Guru dan Zenius 20%. Kemudian ada perpindahan Ruang Guru jadi 74, Zenius jadi 26, Ruang Guru jadi 70, Zenius jadi meningkat lagi dan berikutnya gitu. Jadi ada kelihatan dari yang awalan sampai dari tahun 0 atau sampai tahun 3 ada perubahan atau ada pertambahan di Zenius, tapi di Ruang Guru ada penurunan gitu ya. Kemudian berikutnya menggunakan package ini untuk menghitung yang lainnya, yaitu dari XPM. Habis itu ada steady state-nya ini kan kita kan perlu tadi gini. Tadi kan yang Markov udah, tapi sekarang kita perlu menggunakan proporsi steady state-nya ya. Running aja. Bentar ya. Oh ya, ini tadi apa? Nah, jadi ini kita bisa kelihatan steady state-nya itu dari Ruang Guru adalah 66 atau 67%, sementara Zenius adalah 33%. Ini kita ubah jadi persen ya, soalnya ini kan kayak dari steady state itu jadi persen gitu. Tapi kesimpulannya adalah Zenius bakal dipilih oleh para apa?
kategori kecil orang, sementara kalau yang ruang guru itu lebih banyak dipilih orang lain ya. Jadi ya mungkin gitu aja. Sekarang ke soal 2, buka dulu ya kita soalnya. Dalam industri logistik dan rantai pasok yang semakin digitalisasi, Fast Track Logistik dan Cargo Flow Indonesia merupakan dua perusahaan yang sedang menentukan strategi investasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan keuntungan operasional. Kedua perusahaan memiliki tiga alternatif. Strategi yaitu warehouse automation untuk mempercepat proses penyimpanan dan pengambilan barang, smart tracking LOT untuk memantau pergerakan barang secara real time, dan ada self integrated logistik yang mengombinasikan optimasi gudang. Nah, setiap perusahaan ini akan memilih satu strategi secara bersamaan untuk mengetahui pilihan persaingan dan keuntungan yang diperoleh dalam juta rupiah bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, buatlah table PO yang merepresentasikan keuntungan masing-masing perusahaan. Kemudian tentukan strategi optimal menggunakan pendekatan teori permainan seperti Maxim, Minimax, atau keseimbangan Nash. Nah, ini ada tabelnya ini kan. Kan dari fast track logistiknya ini ada cargo flow-nya ini yang WA, ST, dan ILS, kesingkatan dari Warehouse Automation, Smart Load Tracking LOT, dan Logistic Systems. Ya, habis itu ini juga nih di WA itu ada sebanyak 76, WA di ST ada 42 dan seterusnya ya. Sekarang ini kan kita udah baca, kita pindah ke RStudio. Tapi yang utamanya kita mau jelaskan itu adalah strategi optimal menggunakan pendekatan teori permainan atau game teori dengan jawabannya dari yang Maxim, Minimax, atau keseimbangan Nash ya. Ya, ini dari studionya ya soal 2 yaitu game teori. Kita menggunakan package-nya yaitu IP Solve dan Mathlib juga. Kemudian ada mengload library-nya dan sekarang ini ada matrix payoff yaitu dari fast track yaitu ada baris cargo flow yaitu kolom dan adalah WA dari WA, ST dan ILS-nya ini dan payoff-nya ini adalah matriksnya adalah angka-angka dari yang apa namanya? Tabelnya ini yang udah kita itu tadi yang kita taruh di sini and row-nya 3 dan by row-nya true dan row names-nya ini adalah payoff matrix-nya ini WASTILS dan kalau call names-nya WASTILS karena ke samping kanan dan ke bawahnya juga ada WASTILS ya. Kemudian akan nge-print dari payoff matrix-nya ini kita running aja. Nah ya, jadi nanti kan kebentuk nih tabelnya nih. Berikutnya adalah strategi pemain A atau fast track ya. Menggunakan row name-nya ini apply payoff matrix jadi satu sebagai minimal row min 4 ininya dan maximinnya adalah dari max row dari minnya ini sebagai maximin. Dan kalau strategi pemain B adalah cargo flow menggunakan minimax. Kalau maxnya ini adalah apply payoff matrix ini dengan dua dari maxnya ini dan minimaxnya ini adalah menggunakan minimal dari callnya ini ya. Kita running aja dulu. Ya, jadi maxnya ini ada 51 dan minimax ada 76. Kemudian kalau sell point-nya ini bisa kita tentukan tone apa eh apa sih tadi namanya tuh kalau sell point eh Nash equilibrium aku dulu saya sell point ya. Jadi kalau sell point ini kita cek jika max-nya ini nggak sama dengan minimax ini sell point-nya ditemukannya ini. Kalau misalnya kan kalau sell point ditemukan nilainya sama, jadi kan nanti ada hasilnya. Tapi kalau hasilnya beda gitu, nggak ada bakal ada saddle point. Jadi kita running nggak ada saddle point itu nggak ada saddle pointnya karena mini maxnya kita ini ada 76 dan maxnya ini ada 51. Jadi kalau angkanya tadi nggak sama, kalau misalnya angkanya sama saddle pointnya bakal ada, tapi kalau angka yang sama saddle pointnya nggak ada atau jadi atau Nash equilibriumnya itu nggak ada ya. Nah sekarang sebentar ya, ini kan kita udah selesai nih di sini nih, tapi sekarang masih ada software lagi berikutnya, kita pindah ke software berikutnya yaitu menggunakan POM-QM ya teman-teman ya. Ya, di sini udah aku taruh datanya yaitu yang dari ruang guru sama Zeniusnya itu ya. Ini udah aku taruh nih, ruang guru sama Zeniusnya ini.
80, 85, 15 sama 70, 2 sama 3. 80, 85, 15, 30, 70 sama 3. Nah, jadi ini kita ini aja dulu. Ini kan data-datanya udah kita masukin ya teman-teman ya. Sekarang kita langsung solve ya. Oh ya, teman-teman kalau mau pastiin itu kita menggunakan transisinya ini ada 3. Karena kita ingin itu apa namanya? Kan ada 3 tahun yang kita inginkan itu untuk tahu berapa hasil dari ininya, dari modulnya ini. Jadi kita perlu menggunakan 3 ya teman-teman ya. Oh ya, pastiin kalau yang ini, nah kalau teman-teman itu misalnya kan membuat modul gitu, pakai Markov analysis, pastiin bukan dulu aku karena udah ngebuka dan udah ngebuat, jadi nggak kayak gitu. Tapi kalau teman-teman belum buat, pastiin menggunakan Markov analysis ya. Habis itu kita pencet solve. Sebentar ya, saya error ini. Ya, maaf ya tadi tadi ini hasilnya emang aku tadi beda dikit nih, sebentar. 80, karena aku coba running 5, 0, 15, 070 ya, aku kan ngebuatnya itu. Oh ya, kalau nggak gitu langsung itu aja. Oh ya, kalau yang ini misalnya teman-teman 2 sama 3-nya ini nggak bisa diketik 0.2 atau 0.3, langsung pakai koma aja ya. Soalnya kadang-kadang itu berhasil, kadang-kadang kagak, tergantung aja. Kemudian kita solve, hasilnya seperti ini. Tapi kan kita yang tadi mau ngeliatnya itu, kalau yang apa namanya, sebentar. Kalau Markov ini menggunakan, kita harus tahunya 3 tahun ke depannya ada berapa, sama steady state-nya ya. Jadi kita kan pencet solutions, kita pencet Markov. Bentar ya. Oh ya, ini harusnya udah final soal tadi. Jadi ini kita probabilitas akhirnya itu adalah kalau di 3 tahun ke depannya ruang guru ada sebanyak 68% atau 69 ya jika dibulatin. Dan kalau Zenius ada 31. Kalau 31 12 dibulatin kan tetap 31%. Tapi kalau steady state probabilitasnya ini adalah dari ruang guru sebanyak 67 atau 66%. Dan kalau yang Zenius ini adalah sebanyak 33%. Kalau untuk apa tadi namanya, apa namanya, steady state sama Markov analysisnya, jadi kita udah tahu ya kalau menggunakan POM-QM ini. Oh ya, sekarang kan POM-QM udah selesai, jadi sekarang kita harus berikutnya, bukan, kan softwarenya POM-QM ini kalau untuk soal 1 udah, tapi sekarang kita perlu menggunakan software POM-QM ini untuk soal 2. Kita pindah ke soal 2-nya dulu ya teman-teman ya. Ya, ini aku udah buat di POM-QM ini. Nah, kalau buat teman-teman bukanya kayak gini, nggak bisa langsung kayak gini, tapi harus pencet yang apa namanya, apa, modul, habis itu ke game teori, habis itu teman-teman langsung klik aja seberapa besar, seberapa banyak yang teman-teman mau. Aku menggunakan 3 baris ini ke bawah, jadi 3 tadi. Habis itu ini ada WA, ST sama ILS, itu kita dapat dari yang ini nih. WA, ST dan ILS kan tuh. Kalau angka-angkanya juga sama, kita pakai yang tabelnya aja. Kalau strategi ini ya kayak strategi pertama, kedua, ketiga gitu ya. Anggapnya kayak WA kan poster pertama gitu. Habis itu kita langsung running aja, solve. Jadi kita dapat seperti ini. Kalau kolom max-nya ini ada 51 nih. Untuk kalau strat ketiga kedua dan strategi ketiga ada 49 dan draw max-nya sebanyak ini. Oh ya, kalau value of game-nya ini apa sih kalau nggak salah? Apa tadi? Seberapa, kan tadi ada 2 pemain ya di soal 2 ini. Ada tadi pemain A sama pemain B gitu tuh. Dari mana tuh? Ada tadi sih kita tuh. Nah, ya kan ada kedua perusahaannya. Jadi anggapnya A sama B ya. Nah, jadi kalau dari itu kita itu jadi ini anggapnya 65,87 ini adalah kemungkinan dari dari perusahaan-perusahaannya itu tuh untuk apa sih namanya, kalau nggak salah rugi atau untungnya itu bisa berapa banyak gitu. Jadi tergantung aja ini, jadi seberapa berapa besar gitu kemungkinannya untuk itu kedua perusahaan rugi atau untungnya menggunakan strateginya ini yang WA nih kayaknya ya. Habis itu kita solutions lagi, kita cari yang max sama minimax. Nah,
Kalau max-nya ini 51 dan minimax 76 kita ini hampir ini sama sih ya. Iya ya. Ini sama kayak yang R Studio tadi tuh kalau nggak. Ya, 76 sama 51 tuh. Jadi ya ini kita udah tahu ya teman-teman ya. Kalau kayak untuk strateginya ini menggunakannya ini jadinya berapa? Maaf ya ada alarm. Jadi udah kelihatan ini ada berapa nih maximum sama minimaxnya udah sama dan kalau ini adalah kemungkinannya ini seberapa besar kemungkinan untuk rugi dan berhasil dari perusahaan A atau B-nya itu ya karena ada dua perusahaan itu. Jadi ya ini mungkin udah segini aja kali ya. Ya mungkin itu aja. Ya ya selesai. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata atau salah bicara atau salah interpretasinya ini. Selamat tinggal teman-teman. Bye bye.